Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Nuraini Putri dengan NIM 1501204262 bersama rekan saya. Nur Aini Rahma R dengan NIM 15012021880. Dari kelas AB 4401 akan mempresentasikan mengenai analisis implementasi marketing mix pada Samsung. Di sini kami akan membahas mengenai profil Samsung, analisis implementasi strategi marketing mix, yang di dalamnya terdapat produk, price, place, dan promotion, serta terdapat kesimpulan dan saran. Profil Samsung. Samsung Group adalah konglomerat terbesar di dunia yang merupakan bisnis internasional yang terletak di Korea Selatan dan terdiri dari beberapa kesatuan merek Samsung, di antaranya Samsung Electronics, Samsung Heavy Industries, dan Samsung Engineering and Construction. Samsung terus mengalami peningkatan dalam penjualan bersih dengan mempekerjakan 263.000 karyawan di seluruh dunia. Samsung terus menciptakan terobosan baru produk dan layanan yang membawa konsumen merasa puas dan terpenuhi keinginannya. Dalam menjalankan bisnisnya, Samsung Group memiliki prinsip yang menjadi dasar dari setiap keputusan yang dibuat, yaitu 1. Prinsip memenuhi hukum dan standar etika. 2. Prinsip menghargai konsumen, pemegang saham, dan karyawan. 3. Prinsip tanggung jawab secara sosial sebagai warga korporat. 4. Prinsip menjaga budaya organisasi yang bersih. Dan yang kelima, prinsip peduli akan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Berawal dari bisnis ekspor kecil di Daegu, Korea Selatan, Samsung telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan elektronik terkemuka di dunia, dengan spesialisasi pada media dan peralatan digital, semikonduktor, memori, dan integrasi sistem. Pada awal tahun 2000-an, era digital telah membawa perubahan dan kesempatan revolusioner bagi bisnis secara global. Dan Samsung memanfaatkannya dengan menciptakan teknologi yang canggih, produk yang kompetitif, dan inovasi yang konstan. Saat ini Samsung telah menjadi pemegang pangsa pasar dengan 13 item di antara produknya. Samsung telah membuat kemajuan bersejarah di bidang riset dan pengembangan lini semikonduktor. Visi dari Samsung adalah memimpin pergerakan konvergensi digital. Samsung yakin akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Tujuan Samsung adalah mengembangkan teknologi yang inovatif dengan proses yang efisien untuk menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang, dan terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Misi dari Samsung adalah menjadi digital e-company yang terbaik. Tujuan dari Samsung Group yakni 1. Market leader number 1 in sales, volume, and market share, yakni menjadi pemimpin pasar dalam bisnis elektronik dengan volume penjualan nomor 1. 2. Best distribution network, yaitu memiliki jaringan distribusi yang luas. 3. Mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru. Dan yang terakhir, terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Selanjutnya terdapat produk. Samsung mengintegrasikan produk-produk high-end dan berkualitas tinggi dengan menawarkan stylish best practice. Produk-produk yang dijual Samsung antara lain terdapat smartphone, audio sound, watches, smart switch, aksesoris, sound device, kulkas, tablet, laptop, memory storage, AC, TV, laundry air solution, dan juga cooking appliance.
Berikut terdapat beberapa foto produk yang ditawarkan oleh Samsung. Pengembangan produk pada smartphone Samsung yaitu memberikan RAM yang berkualitas, ROM dengan kapasitas yang cukup, HD display, sistem paling terbaru, kamera beresolusi tinggi, kapasitas baterai yang besar, dan juga dapat mendukung 4G hingga 5G. Berikutnya terdapat target penjualan produk. Samsung melakukan secara per kategori atau series seperti Samsung Galaxy Tab Series, WC Series, Home Living, TV, aksesoris, smartphone, dan lain hal sebagainya. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun, Samsung semakin memberikan produk yang berkualitas dunia dengan memenangkan berbagai macam penghargaan untuk masing-masing produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, price atau harga. Price atau harga adalah nilai yang didapatkan sebagai pengganti produk. Para pemasar harus menyusun strategi penetapan harga yang tepat untuk membuat bauran pemasaran menjadi lebih sempurna. Dalam perusahaan Samsung Group, penentuan harga produk Samsung ditetapkan berdasarkan kualitas masing-masing produk. Samsung menetapkan harga yang dapat dijangkau semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Samsung memproduksi sendiri komponen dari produknya, seperti produk smartphone-nya, mulai dari chip sampai layar yang digunakan, mereka produksi sendiri. Karena itu, Samsung dapat membuat biaya produksinya lebih rendah dibandingkan pesaing dan menetapkan harga jauh lebih rendah dibandingkan pesaing. Samsung menggunakan dua skema harga, yaitu harga skimming dan harga kompetitif. Samsung menggunakan skema harga skimming, misalnya ketika Samsung meluncurkan produk baru dengan varian kapasitas yang berbeda, maka harga produk tersebut lebih tinggi. Namun, ketika pesaing lain meluncurkan smartphone dengan fitur serupa, Samsung menurunkan harga dan dengan mudah mencegah pengurangan pangsa pasarnya karena produk dari pesaing, sehingga Samsung hanya perlu mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya, place atau tempat. Tempat atau saluran distribusi adalah saluran di mana produk dapat mencapai pelanggan. Pada awalnya, Samsung mendistribusikan produknya kepada konsumen menggunakan outlet-outlet distribusi, gerai resmi, atau pameran teknologi. Kuasa produk Samsung semakin terkenal dan banyak orang yang mengetahui produknya. Bahkan memiliki pandangan bahwa produk Samsung merupakan produk yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Sehingga Samsung tidak lagi menggunakan outlet-outlet distribusi yang murah dalam proses pendistribusiannya, melainkan mempercayakan pada level lebih tinggi seperti Samsung Upmarket. Samsung aktif melalui berbagai saluran pasar, juga mengerjakan konsep bernama channel marketing yang memiliki 3 segmen, yaitu dealer penjualan dan servis, retail, dan distributor modern. Berikutnya terdapat promosi. Yang pertama, Samsung menggunakan strategi diferensiasi produk untuk memperoleh loyalitas merek sehingga mampu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan basis pelanggan akan tetap loyal. Karena setiap produk memiliki identitas yang jelas untuk menghindari kebingungan saat konsumen menentukan pilihan yang dapat membangun keunggulan kompetitif produk dibandingkan dengan merek lain. Selanjutnya terdapat strategi penentuan posisi pasar. Dengan merancang produk dan bauran pemasaran atau marketing mix sehingga mampu menciptakan kesan bagi konsumen. Selanjutnya terdapat sole agent importer, memasarkan barang di Indonesia atau mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilannya yang akan mengimpor hasil produksi. Berikutnya terdapat strategi above the line, bertujuan untuk awareness dari brand Samsung dengan menawarkan produknya melalui berbagai media. Media yang digunakan seperti televisi, internet, media sosial, papan reklame, serta menjadi sponsor pada event-event tertentu.
Berikutnya, terdapat beberapa strategi yang digunakan juga oleh Samsung dalam mempromosikan produknya, yaitu terdapat below the line yang bertujuan untuk menarik konsumen potensial atau membuat konsumen lama kembali membeli produk yang ditawarkan oleh Samsung. Dibuktikan dengan meningkatnya penjualan produk Samsung dari tahun ke tahun. Adanya strategi marketing artis dengan hadirnya Blackpink hingga BTS sebagai brand ambassador Samsung. Yang diharapkan dari penggunaan brand ambassador tersebut itu mampu diterima dan banyak digemari oleh konsumen negara lain dengan cakupan yang lebih luas karena skala internasional, dikarenakan mereka memiliki fans di seluruh dunia dan mampu memberikan inspirasi positif bagi para penggemarnya. Dari brand ambassador tersebut, Samsung juga menghadirkan special edition dengan beberapa produk yang mereka tawarkan, seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, Samsung menggunakan strategi promosi mengajak reviewer pada produk Samsung yang akan atau baru diluncurkan hingga mengundang media secara khusus untuk produknya. Berikutnya terdapat strategi riset melalui mencari tahu produk yang sedang dibutuhkan atau diminati oleh masyarakat, kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui produk-produk barunya. Contohnya, pada awal tahun 2020, Samsung telah merilis dua produk terbarunya, yaitu Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A71 yang dikhususkan bagi para gamers dengan adanya 3 fitur unggulan seperti HD+, baterai yang tahan lama, dan anti-lag ketika bermain game. Kesimpulan dari analisis strategi marketing mix yang digunakan oleh Samsung yaitu Samsung memiliki nilai market share yang tinggi dibandingkan dengan brand lain, serta menjadi brand yang paling diminati oleh konsumen melalui produk yang selalu up to date, hingga strategi promosi yang digunakan mampu menarik daya beli konsumen sehingga terbukti bahwa Samsung memenangi beberapa penghargaan atas produk yang ditawarkannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami memberikan saran sebagai berikut. Pertama, bagi pihak Samsung, tetap memperhatikan produk yang diproduksi dan berusaha untuk memproduksinya sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga pelanggan setia dari produk Samsung tidak akan mengubah minatnya untuk membeli produk selain produk Samsung. Kedua, bagi para pembaca, hendaknya membaca dengan teliti dan menetapkan keputusan sebijak mungkin dalam membeli produk ini. Ketiga, bagi para peneliti lainnya, dapat melakukan penelitian yang serupa dikarenakan masih banyak hal yang dianggap kurang. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.